Resmi, Thomas Frank dipecat, Tottenham merugi 700 miliar rupiah. Thomas Frank harus mengakhiri jabatannya di Tottenham Hotspur setelah rangkaian hasil buruk di ajang Liga Premier Inggris. Spurs baru saja kalah 2-1 dari Newcastle United yang membuat posisi mereka kini turun ke peringkat 16 klasemen. Tottenham mendatangkan Frank dari Brentford dengan membayar klausul pelepasan 6,7 juta pound sterling atau sekitar 153 miliar rupiah. Ia kemudian dikontrak hingga Juni 2028 dengan nilai kontrak mencapai 8 juta pound sterling atau sekitar 183 miliar rupiah. Dengan pemutusan kerjasama lebih cepat, Tottenham bisa saja membayar sisa 18 juta pound sterling atau sekitar 412 miliar rupiah secara penuh. Total jika digabungkan, Tottenham rugi mencapai 700 miliar rupiah. Roberto De Zerbi resmi berpisah dengan Marseille. Roberto De Zerbi resmi meninggalkan kursi kepelatihan dari Marseille. Keputusan ini diambil setelah kekalahan telak 5-0 dari PSG pada akhir pekan kemarin. Keputusan perpisahan diambil setelah diskusi antara pihak klub, presiden, direktur olahraga, dan juga Roberto De Zerbi. Semua pihak sepakat perubahan kepelatihan diperlukan untuk menghadapi sisa musim. Beberapa laporan mengaitkan De Zerbi dengan peluang menangani Tottenham Hotspur. Kesempatan itu muncul setelah Thomas Frank resmi dipecat. Manchester City menanti Arsenal terpeleset. Arsenal masih di puncak klasemen, Manchester City akan terus memepet. Pep Guardiola menanti meriam London untuk terpeleset. Di klasemen Liga sementara, atmosfer persaingan Manchester City versus Arsenal kini semakin panas. Arsenal masih bertengger di papan atas dengan koleksi 56 poin, sementara Manchester City menyusul di urutan yang kedua. Dan manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan ketahanan timnya dengan menyatakan bahwa persaingan gelar masih terus berlanjut. Real Madrid putuskan akhiri proyek Liga Super Eropa. Beberapa hari setelah Barcelona menarik diri dari proyek Liga Super Eropa, Real Madrid kini secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan damai dengan UEFA demi kepentingan terbaik sepak bola Eropa. Pada dasarnya ini akan mengakhiri proyek Liga Super yang kontroversial yang muncul pada tahun 2021 yang lalu. Real Madrid dipastikan kehilangan Jude Bellingham selama 2 bulan. Real Madrid kehilangan gelandang kunci mereka yakni Jude Bellingham yang harus kembali absen akibat mengalami cedera. Kali ini pemain internasional Inggris tersebut akan menepis selama 2 bulan akibat masalah hamstringnya. Cedera yang dialami pemain berusia 22 tahun itu menjadi pukulan keras bagi Los Blancos, di mana sejumlah laporan sempat memperkirakan bahwa dia akan absen selama 1 bulan. Conny De Winter sebut Scudetto bukan target utama Milan. Conny De Winter menegaskan Scudetto bukanlah target utama AC Milan pada musim ini. De Winter menyebut Rossoneri hanya menargetkan finish di 4 besar klasemen dan mengamankan tiket Liga Champion. Meski cuma mematok target finish di pos 4 besar, AC Milan saat ini menjadi salah satu tim yang menjadi favorit meraih Scudetto. Rossoneri kini duduk di urutan kedua klasemen dengan perolehan 50 poin atau terpaut 8 angka dari Inter yang berada di puncak klasemen. Kai Havertz cedera lagi. Nasib apes kini menimpa Kai Havertz. Penyerang Arsenal itu mengalami cedera otot dan bisa absen sampai melawan Tottenham Hotspur pada pekan depan. Havertz mengalami cedera otot dan harus menepi dari tim sementara waktu. Imbasnya, penyerang asal Jerman tersebut bakal absen sampai pekan depan. Ia dikabarkan bakal menepi hingga laga derby London Utara melawan Tottenham di tanggal 22 Februari. Musim ini Kai Havertz banyak terganggu karena cedera. Menurut catatan dari Transfermarkt, dia sudah melewatkan total 29 laga bersama Arsenal. Ronald Araujo goda Julian Alvarez pindah Barcelona. Ronald Araujo coba merayu Julian Alvarez untuk bisa meninggalkan Atletico Madrid dan melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Araujo menilai pemain sekaliber Alvarez punya kapasitas mumpuni untuk bisa memperkuat Blaugrana. Alvarez memang sempat diberitakan menjadi salah satu pemain incaran Barcelona pada bursa transfer musim panas nanti. Media Spanyol mengatakan bahwa Blaugrana ingin mendatangkan Alvarez untuk bisa menggantikan posisi dari Robert Lewandowski.
Justin Hubner masuk daftar bek muda Raja Tackle di Eropa. Justin Hubner, bek tengah timnas Indonesia, masuk ke dalam daftar 5 pemain U23 di Eropa yang rajin membuat tackle. Hubner bahkan unggul di bek Real Madrid yakni Raul Asensio. Dilansir dari data MB, nama Justin Hubner yang main bersama klub Eredivisie Belanda tersebut masuk ke dalam nomor 4. Sedangkan untuk peringkat pertama ada bek Next Nijmegen yakni Brian Pereira. Cedera menumbuk Marcus Rashford dipastikan absen di semifinal. Ensebliga harus menghadapi kabar buruk jelang semifinal Copa del Rey. Marcus Rashford dipastikan absen karena mengalami cedera lutut. Rashford mendapatkan cedera saat Barcelona menang atas Real Mallorca di akhir pekan yang lalu. Barcelona menyebut pemain pinjaman MU itu harus absen sebagai langkah pencegahan. Fabio Capello anggap Cristiano Ronaldo tak setara dengan Lionel Messi. Cristiano Ronaldo masih terus menantang waktu. Di usia 41 tahun ia tetap aktif bermain dan konsisten mencetakkan gol bersama Al Nassr. Namun di tengah konsistensi tersebut, muncul komentar tajam dari Fabio Capello. Mantan pelatih dari Real Madrid itu menilai Ronaldo tidak memiliki kejeniusan seperti legenda yang lain. Capello secara terbuka membandingkan Ronaldo dengan Lionel Messi, Diego Maradona, dan juga Ronaldo Nazario. Ketiganya dianggap memiliki sentuhan magis yang tak dimiliki oleh CR7. Haaland cetak gol lagi, The Citizen menang 3-0. Manchester City mengalahkan Fulham dengan skor akhir 3-0 pada pekan ke-26 Liga Premier Inggris. 3 gol City seluruhnya hadir di babak pertama. Anton Semenyo membuka keunggulan terlebih dahulu, dilanjutkan Nico Reilly, dan terakhir ada Erling Haaland yang menutup pesta gol di menit ke-39. Hasil ini menjaga City di peringkat kedua klasemen sementara dengan 53 poin dan terus menekan Arsenal di puncak klasemen. Sementara itu Fulham tertahan di urutan ke-12 dengan koleksi 34 poin. Gol tunggal Van Dijk jadi penentu di Stadium of Light. Liverpool menang tipis atas Sunderland pada pekan ke-26 Liga Inggris musim ini. Gol tunggal yang dicetak oleh Virgil van Dijk pada menit ke-61 melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok dari Mo Salah. Kemenangan ini penting bagi pasukan dari Arne Slot untuk bisa menjaga peluang finish di posisi 4 besar. Liverpool sendiri kini masih tertahan di urutan ke-6 dengan koleksi 42 poin. Drama VAR dan penalti Harry Kane antar Bayern Munchen lolos ke semifinal. Bayern Munchen mengalahkan RB Leipzig dengan skor akhir 2-0 dalam duel perempat final di FB Pokal. Pertandingan sengit di Allianz Arena tersebut memastikan pasukan dari Vincent Kompany melaju ke babak semifinal. Bayern Munchen memecah keunggulan lewat penalti dari Harry Kane di menit ke-64. 3 menit berselang Luis Diaz menggandakan keunggulan dari tuan rumah. Leipzig sempat memberikan perlawanan dan sempat mencetakkan gol tetapi dianulir oleh VAR. Namun efektivitas dari Munchen di babak kedua menjadi pembeda dalam laga tersebut. Benjamin Sesko tegaskan Manchester United bakal berjuang ke Liga Champions. Benjamin Sesko menunjukkan mental juara Manchester United saat menyelamatkan 1 poin dari tangan West Ham United. Gol dramatisnya di menit tambahan memperlihatkan semangat setan merah untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Hasil imbang ini memastikan Manchester United tetap berada di posisi 4 klasemen. Poin tersebut menjadi modal penting untuk bisa memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Berpotensi tinggalkan Schalke, Dortmund incar bek tengah milik Bournemouth. Borussia Dortmund dikabarkan tengah memantau situasi bek tengah Bournemouth yakni Marco Senesi. Raksasa Jerman tersebut menginginkannya sebagai penerus dari Nico Schalke. Berdasarkan laporan dari Bill, Marco Senesi masuk dalam opsi transfer Borussia Dortmund. Bek Bournemouth tersebut diyakini bisa menjadi penerus Nico Schalke yang tengah dirumorkan akan segera henggang. Marco Senesi diyakini memiliki atribut yang mirip dengan Nico Schalke. Pemain berusia 28 tahun asal Argentina tersebut pandai dalam melakukan umpan kunci.
gagal dapatkan Mark Bubil, Barcelona masih belum menyerah. Mark Bubil mulai mencuri perhatian sejak bergabung dengan Atletico Madrid dari Almeria pada musim panas lalu. Bek 22 tahun itu langsung diikat kontrak 5 tahun oleh Los Rojiblancos, dan kini namanya kembali dikaitkan dengan raksasa La Liga lain. Barcelona disebut belum melupakan ketertarikannya kepada sang bek muda itu. Menurut laporan dari Sportmall, Direktur olahraga Barcelona yakni Deco melihat Bubil sebagai profil bek yang ideal untuk proyek jangka panjang klub. Mourinho jadi pelatih timnas Portugal usai Piala Dunia. Kabar mengejutkan datang dari Portugal. Timnas Portugal dikabarkan berminat menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih baru selepas Piala Dunia. Dirangkum dari berbagai media, timnas Portugal bergerak mencari pelatih baru selepas masa kerja dari Roberto Martinez habis. Kedua pihak diketahui sepakat tidak akan memperpanjang kontraknya. Nama Jose Mourinho pun kini muncul, dan Mourinho dikabarkan akan dirayu oleh Federasi Sepak Bola Portugal untuk melatih timnasnya sendiri. Chelsea bakal tikung MU untuk gelandang top Liga Inggris ini. Rencana Manchester United untuk bisa mengamankan jasa Carlos Baleba di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Rival mereka Chelsea juga dikabarkan berminat kepada gelandang milik Brighton tersebut. Dilansir oleh Tim Talk, Chelsea memasukkan nama Baleba dalam daftar transfer mereka di musim panas nanti. Pasalnya Chelsea butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Penyebabnya karena Gabus berpotensi ditinggalkan oleh Enzo Maresca di musim panas. Di sisi lain Chelsea juga mulai resah melihat kondisi dari Romeo Lavia yang terus-menerus terkena cedera. Tottenham cari pelatih baru usai pecat Thomas Frank. Gareth Southgate kini menjadi kandidat. Tottenham Hotspur tengah membahas kemungkinan menunjuk Gareth Southgate sebagai manajer baru menggantikan Thomas Frank. Nama mantan pelatih timnas Inggris tersebut muncul dalam diskusi internal klub setelah Tottenham resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Thomas Frank. Menurut laporan dari Tim Talk, mantan pelatih dari timnas Inggris itu dibahas dalam pertemuan internal para jajaran senior klub tersebut.